Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat mengumpulkan tugas yang mana mestinya dipresentasikan Jumat malam kemarin, namun karena ada gangguan blackout seluruh Sumatera, sehingga eh, Alhamdulillah kita diberikan kompensasi, yaitu pengumpulan tugas secara video dalam bentuk presentasi, pengumpulan tugas secara presentasi dalam bentuk video. Eh, di sini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Suarsono yang mana memberikan ruang untuk kami yang terkendala daripada lingkungan eksternal kami. Langsung saja pada sesi ini saya ingin menjelaskan rancangan proposal pada tugas filsafat manajemen, yaitu terkait dengan keputusan pengambilan keputusan pembiayaan di bawah ketidakpastian reimbursement pada jaringan rumah sakit, perspektif behavioral theory of the firm. Jadi penelitian ini berangkat pada realitas bahwa rumah sakit modern saat ini tidak hanya menghadapi tantangan pelayanan kesehatan, tetapi juga tekanan finansial yang semakin kompleks. Keputusan pembiayaan rumah sakit tidak lagi sekedar keputusan administratif atau finansial biasa, melainkan telah menjadi keputusan strategis organisasi yang berlangsung di bawah ketidakpastian reimbursement, selanjutnya tekanan efisiensi, dan tuntutan kualitas layanan kesehatan. Di slide kedua, saya mau menunjukkan terkait dengan eh, pendahuluannya. Selama ini keputusan pembiayaan rumah sakit sering dipahami sebagai finansial, keputusan finansial yang bersifat rasional dan teknis. Namun dalam praktiknya, organisasi rumah sakit menghadapi realitas yang jauh lebih kompleks. Manajemen rumah sakit harus mengambil keputusan di tengah tekanan reimbursement-nya BPJS, terus adanya kebutuhan untuk ekspansi layanan, tuntutan digitalisasi, serta kewajiban menjaga kualitas kesehatan. Oleh karenanya, keputusan pembiayaan tidak lagi sekedar berbicara mengenai angka, tetapi mengenai bagaimana organisasi bertahan dan beradaptasi dalam situasi ketidakpastian. Sehingga kalau kita melihat beberapa belakangan ini, kebijakan-kebijakan pemerintah itu salah satunya itu ya menjadi tanggung jawab atau beban tersendiri bagi penyelenggara rumah sakit, khususnya pada bidang pembiayaan. Terus fenomena selanjutnya tuh ada seperti eh, the hospital paradox, gitu. Paradoks utama rumah sakit swasta saat ini adalah bagaimana organisasi tetap melakukan pertumbuhan tanpa mengorbankan keberlanjutan finansial. Rumah sakit perlu melakukan investasi teknologi, memperluas layanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun ya, semua keputusan tersebut itu pasti butuh biaya yang gede, gitu, yang besar. Di tengah ketidakpastian reimbursement dan tekanan biaya operasional. Jadi inilah paradoksnya, kan? Dituntut tinggi, tapi satu sisi gimana efisiensinya ya pikir sendiri gitu kan. Akhirnya kalau ada hipotesa kita itu atau mungkin sudah apa namanya sudah terbukti ya mereka main-main pada angka-angka untuk klaim BPJS ya, misalnya rumah sakitnya tipe BPJS seperti itu. Terus, how do hospital manager make financial decision under reimbursement uncertainty? Apakah budgeting pressure ataukah
institutional complexity atau strategic investment dilemma atau jangan-jangan organisasian konflik yang menjadi eh, apa namanya stres tersendiri gitu kan pada manajer finansial di rumah sakit. Ini penelitian sebelumnya tuh banyak menjelaskan aspek kebijakan dan efisiensi sistem kesehatan. Tapi ya masih sedikit penelitian yang menjelasi bagaimana keputusan pembiayaan itu benar-benar dibentuk di level organisasi. Khususnya ketika manajer rumah sakit menghadapi konflik reimbursement, nah, gitu kan? Atau ketidakpastian lain, bahkan mungkin tekanan strategis organisasi. Ini banyak banget yang menjadikan mungkin belum ada penelitian-penelitian yang secara dalam. Nah, ini mungkin tercerahkan karena pendekatannya lagi-lagi adalah terkait dengan behavioral ekonomiknya. Sehingga tidak hanya berbicara pada data yang sudah dikotak-katik atau laporan yang sudah dikotak-katik atau mungkin apa namanya eh, press release yang diberikan rumah sakit, tapi bagaimana kita bisa melakukan eh, dugaan-dugaan ini dengan mendekati atau memperhatikan behavioral eh, terhadap pihak-pihak tertentu atau key person yang ada di suatu rumah sakit. Nah, di sini ada seperti apa namanya studi-studi yang sudah eksis ya, yaitu ada studi terkait dengan kebijakan kesehatan nanti di paper yang saya yang draft paper yang saya buat itu bisa dibaca penelitian siapa saja, efisiensi finansial, payment system. Nah, payment system ini kan bolak-balik nih. Rumah sakit selalu menjadi apa namanya, selalu selalu berkutat di payment system yang mana fokus investasinya ke situ mulu gitu kan. Untuk apa? Ya untuk hospital performance-nya gitu. Perbaikan layanan dan sebagainya. Nah, sebenarnya eh, ada satu kunci yang lagi yang belum dibuka, yaitu managerial behavior remains under explored, atau belum adanya perilaku manajerial baik itu pemiliknya maupun pengelolanya, bagaimana mereka melakukan keputusan financing di dalam rumah sakitnya. Ini belum terlihat gitu. Nah, maka dalam paper ini itu ada setidaknya menggunakan beberapa pijakan, yaitu yang pertama adalah behavioral theory of the firm sebagai teori utama untuk memahami bagaimana organisasi mengambil keputusan dalam kondisi bounded rationality dan uncertainty. Kemudian ada paradoks teori digunakan untuk menjelaskan ketegangan antara kualitas layanan dan sustainability-nya keuangan atau sustainability finansial. Sementara institutional logics membantu memahami benturan berbagai nilai dan logika organisasi rumah sakit itu sendiri, sehingga ketiganya ini menjadi suatu pijakan untuk melihat financial decision di dalam tubuh organisasi rumah sakit itu sendiri. Nah, ini adalah teori utama di dalam draft ini, yaitu behavioral theory of the firm, yang menjelaskan bahwa organisasi tidak selalu mengambil keputusan optimal karena keterbatasan informasi dan tekanan lingkungan. Dalam kondisi ketidakpastian, organisasi cenderung mencari keputusan yang dianggap cukup aman dan dapat diterima di keputusan yang benar-benar ideal. Nah, ini dia adalah dari bounded rationality,
eh, uncertainty avoidance, masuk ke problematic search, sampai dengan bagaimana organisasi itu akan melakukan pembelajaran atau memahami suatu konteks yang tengah terjadi dalam tubuhnya. Termasuk di sini ya bagian keputusan organisasi di bidang pembiayaan, ke bidang keuangan. Nah, keputusan organisasi di dalam ini masuk ke dalam dua paradoks tadi yang sudah dijelaskan di awal. Pertama itu terkait dengan service quality, terus financial sustainability. Nah, ini cannot choose only one gitu. Dua-duanya harus berjalan. Ya kenapa? Keputusan rumah sakit itu ya dipengaruhi oleh berbagai institutional logic yang saling bertabrakan. Dokter itu menekankan kualitas klinisinya. Manajemennya fokus pada efisiensi. Pemerintah fokus pada regulasi. Sementara pasar menuntut daya saing dan inovasi digital. Jadi ya saling nabrak-nabrak gitu. Kalau kita bilang, sering kita dengar itu, dokter itu ngeluh karena kalau pasien BPJS, apa namanya, obat A, nah ini nggak bisa, kata manajemennya, harus obat B. Nah, obat B itu nggak nendang, harus 7 hari, 5 hari sudah dibalikkan, supaya apa? Supaya dapat selisih di situ, supaya organisasi tetap hidup gitu. Nah, ini ada peran pemerintah yang belum clear sebenarnya di sini. Tapi gitu pun, eh, beberapa rumah sakit itu bisa melahirkan rumah sakit baru gitu. Jadi ini bagaimana mereka melakukan keputusan pembiayaan pada pembangunan atau pelebaran aset ekspansi gitu ya, sehingga terkesan ini rumah sakitnya punya profit terus gitu. Nah, kerangka penelitian ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat ya, ada professional logic, ada stage logic, ada market logic, ada digital logic, ada manager logic yang menjadi eh, financial decision itu under uncertainty di rumah sakit. Jadi kalau kita baca ini, kita lihat kerangka penelitian ini yang menunjukkan keputusan pembiayaan rumah sakit lahir melalui proses adaptasi apa namanya, organisasi terhadap tekanan reimbursement, keterbatasan anggaran, terus ada kompleksitas institusional yang dihadapi oleh organisasi. Nah, ini yang mau dibahas ini, gimana nih di tengah tekanannya begitu besar, begitu banyak, maka ini tadi yang saya jelaskan nih, kerangka penelitiannya itu eh, dari segi reimbursement yang tidak pasti, adanya tekanan apa namanya, budget atau pembiayaan. Terus di sini ada seperti kayak managerial negosiasi, yang mana itu manajer mengharapkan apa, memprioritaskan ya adanya trade off gitu, untuk terlihat bahwasanya organisasi ini tetap oke gitu ya. Nah, di situ semua muncullah namanya strategic financing decision, integrated choice on funding mix, timing, and investment are determined. Financing decision emerge through organizational adaptation. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan, atau bisa dibilang calon penelitian ya. Draft penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan embedded embedded case study. Karena penelitian ini berusaha memahami proses pengambilan keputusan secara mendalam dan kontekstual berdasarkan pengalaman organisasi nyata. Terus eh, di sini fokusnya pada Rumah Sakit Mitra Medica Group.
yang mana rumah sakit ini salah satu rumah sakit dengan jaringan atau network hospital yang besar di Kota Medan. Sepanjang hitungan kami atau hitungan saya itu ada sekitar 5 rumah sakit di bawah Mitra Medica Group, ditambah lagi satu institusi kesehatan, institusi edukasi kesehatan itu yang dimiliki oleh Mitra Medica Group. Bahkan sekarang sedang pembangunan rumah sakit ke-6. Jadi ada 5 rumah sakit di yang yang bisa diakses menggunakan BPJS Kesehatan. Satu lagi ada rumah sakit yang primer, namanya Mitra Medica Primer. Nah, jadi rumah sakit ini pada awalnya itu cuma satu, terus berkembang satu, terus ada juga mengakui akuisisi. Sebenarnya di tengah ketidakpastian tadi, uncertainty, apa namanya, reimburse tadi, itu mereka kok bisa mengebangun gitu. Terus ada selanjutnya adakan decision episode di beberapa key person dari owner sampai dengan eh, satu key person yang cukup punya andil di sini ada namanya Dr. Olive. Dia adalah seperti agent di pengawas di lima rumah sakit ini, memastikan apa yang dilakukan oleh rumah sakit secara manajerial itu tepat dan juga mengawasi bagaimana melakukan apa namanya reimburse tadi. Nah, pemilihan apa namanya keputusannya ini berfokus pada 5 tahun terakhir. Kenapa 5 tahun terakhir? Karena ya tadi ada seperti fenomena sebelum sekitar adanya COVID, setelah COVID itu rumah sakit ini tetap terus ramai, bahkan jadi satu rumah sakit yang adaptable lah di tengah ketidakpastian ini. Nah, aspek kontribusinya secara teoritis penelitian ini ya diharapkan memperluas pengembangan behavioral theory of the firm dalam konteks healthcare organization. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan insight strategis bagi manajemen rumah sakit dalam menghadapi ketidakpastian apa namanya tekanan pembiayaan. Jadi sebenarnya secara secara yang ingin dicapai di sini bagaimana keputusan pembiayaan rumah sakit itu apakah ada faktor-faktor behavior di belakangnya. Nah, apakah penelitian ini juga dapat menguak sisi lain, bukan hanya pada kuantitatifnya, namun pada posisi kualitatif khususnya pada organisasi rumah sakit gitu ya. Nah, mungkin itu saja persentase dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terlebih lagi jika ada masukan, kritikan itu sangat berarti bagi saya karena jujur finansial apa namanya manajemen yang dikaitkan dengan perilaku ekonomi itu menjadi suatu hal yang menarik dan baru bagi saya. Tentunya eh, yang pandangan sebenarnya itu adalah rasionality. Ini kok ya sepertinya ada hal-hal yang tidak irasional yang mungkin menjadi eh, apa namanya eh, khasanah baru dalam membentuk pemahaman terkait dengan manajemen itu sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian, Pak Suwarsono. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.